Kejadian yang kedua ada namanya khalwah. Khalwah itu menyendiri, gitu ya. Disilakan dengan khalwah. Di sini Nabi SAW berkhalwah atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada dorongan yang kuat dari dalam hati beliau dan selalu difikirkan pikiran beliau untuk bagaimana lebih banyak merenung, tafakkur, berfikir penciptaan langit dan bumi, kalau ada pencipta Allah, dan orang-orang Mekah juga tidak asing dengan nama-nama Allah, ya. Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka juga mengenang namanya Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai Nabi utusan Allah di Mekah. Beberapa tahun sebelum penobatan Nabi, tepatnya pada bulan Ramadan, Nabi SAW selalu pergi ke Gua Hira. Tepatnya ada di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Ya. Beliau SAW pergi ke Gua Hira mengkhususkan waktu hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Berfikir tentang penciptaan Allah. Ya. Beliau SAW tinggal di sana beberapa hari. Kecuali pada tahun penobatan masa kenabian, di situ beliau tinggal kurang lebih selama sebulan penuh. Dan pada tahun tersebutlah, ya, saat lagi di Gua Hira, beliau SAW mendengar ucapan ya, yang mengatakan, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam artinya, semoga keselamatan tercurahkan buat Anda. Wahai utusan Allah. Saat itu Nabi SAW belum tahu nih kejadiannya. Apa? Dan apa yang dimaksud dengan Rasulullah. Karena beliau belum dinobatkan gitu ya. Beliau SAW pada saat sudah ketemu dengan Jibril dan akhirnya sudah bersahabat dengan Jibril, sudah sering bertemu. Maka di saat itu Nabi SAW menanyakan, siapa dulu yang mengucapkan salam kepada saya di saat saya masih sering berkhalwah, bersendiri, merenung ya, dan mengingat ciptaan Allah SWT di Gua Hira di Jabal Nur. Maka kata Jibril AS itu adalah pohon juga batu yang berada di sekitarmu yang mengucapkan salam kepadamu. Dalam riwayat itu adalah batu yang mengucapkan salam kepadamu. Dan Nabi SAW di sini ulama menjelaskan kenapa beliau memilih Gua Hira. Pertama, kata ahli sejarah adalah karena puncak gunung tersebut sangat sulit dijangkau. Kalau kita ke Gua Hira, naik ke puncak gunung Jabal Nur, Gunung Nur itu, turun lagi setelah itu untuk sampai ke Gua Hira. Jadi bukan tempat yang mudah dijangkau oleh orang, sehingga orang tidak ada yang tahu keberadaan beliau. Dan ukurannya juga sangat kecil, cukup untuk satu orang kalau Gua Hiranya ya, dibandingkan gua-gua umumnya. Sehingga hanya beliau yang cukup di sana, di dalam itu ya. Yang kedua, karena Gua Hira ini mempunyai dua celah yang terbuka, yang pada salah satunya menghadap ke arah Ka'bah, juga dari sana Ka'bah dapat terlihat secara langsung. Yang ketiga, agar beliau menyendiri dalam beribadah dan tidak ada orang yang mengganggunya.